perkututnya sudah gacor, sudah bunyi, sudah manggung, tapi belum jinak. Ini tangkapan dari alam ya. Ini perkutut pikat atau perkutut pikat, ini dari alam maksudnya. Menjinakkan mulai dari muda, atau buru perkutut yang dari ombyokan, ataukah dari mana, dari alam, dari pikat atau dari alam, itu seperti apa untuk menjinakkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cupreng yang selalu mengajak sinau bareng. Baik kawan, untuk kesempatan kali ini masih menjawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi ini dari Om Wayan Surata. Ini Om Wayan Surata. Nah, beliau bertanya, selamat siang Pak, saya mau tanya gimana cara menjinakkan perkutut lokal atau pikat lokal, padahal sudah gacor tapi belum jinak, dimandiin, diluluskan dah. Diluluskan dah apa ini? Ya ini udah, maksudnya ini perkututnya sudah gacor, sudah bunyi, sudah manggung, tapi belum jinak. Ini tangkapan dari alam ya. Ini perkutut pikat. Jadi gini ya untuk kawan-kawan, ini untuk Om Wayan Surata ini mudah-mudahan ini untuk mewakili untuk kawan-kawan yang belum tahu juga. Dan dulu juga pernah Wandi Cupreng bahas tentang menjinakkan burung perkutut, itu banyak videonya. Jadi sudah banyak caranya menjinakkan mulai dari muda, atau burung perkutut yang dari ombyokan, ataukah dari mana, dari alam, dari pikat atau dari alam, itu seperti apa untuk menjinakkannya. Dulu pernah saya bahas juga. Dan untuk kali ini berdasarkan dari ada pertanyaan ya, saya mau membahas lagi. Jadi untuk perkutut yang sudah bunyi ya atau sudah manggung, itu tangkapan dari alam, ataukah itu perkutut pikat, itu cara menjinakkannya itu ya sama seperti yang lain-lain juga. Dari caranya kita sering interaksi. Nah, interaksi itu dalam arti interaksi apa? Nah, interaksinya itu kita gampangannya beginilah. Nah, seperti ini. Kita sering berdekatan, atau kita bisa caranya kita masukkan tangan ke dalam, kita ajak interaksi. Memang awalnya itu memang susah atau gerabakan. Nah, tapi kalau sudah bunyi atau sudah manggung, nanti ada resikonya. Resikonya apa? Resikonya nanti kalau burungnya itu karakternya memang kurang bagus atau gimana, itu nanti ada efek yang namanya mandek atau macet manggungnya. Nah, itu pasti terjadi kalau kita ajak interaksi dengan cara di tangan dimasukkan. Nah, itu kalau sudah manggung. Tapi kalau belum manggung, untuk penjinakannya itu bisa untuk tangan dimasukkan. Nih contohnya nih. Ini burung juga kalau saya nongkrong, nonton TV atau main HP apa ngapain itu selalu saya dekatkan begini. Nah, nih, ya, nah, bisa caranya begitu. Ini untuk nah, naik. Nah,
Nah, ya nggih. Nah, nggih. Nah, contohnya seperti ini. Jadi burungnya ini sudah tidak mau gerabakan. Karena apa? Karena hampir setiap hari saya ini selalu bermain dengan burung ini. Jadi sering-sering diajak main. Nah, itu lama-lama burungnya jinak. Nah, nih saya kasih contoh. Nih burungnya. Nih saya kasih contoh begini caranya. Kalau masih ini kebuka ya, ini kebuka. Jadi kalau burung perkututnya itu dari tangkapan liar, itu kalau sudah manggung atau bunyi itu cukup sering di istilahnya sering diajak interaksi begini. Tapi tangannya nggak usah masuk, nggak apa-apa, cuma diajak interaksi begini. Kalau gerabakan itu jangan memaksakan ya, jangan memaksakan untuk ajak interaksi, tapi selalu didekatkan dengan kita. Dan mungkin bisa ditaruh di tempat lalu lalang orang. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk terapi supaya terbiasa dengan lalu lalang orang, jadi nanti bisa jinak dengan sendirinya. Dan untuk burung perkutut yang tidak jinak itu sebetulnya malah manggungnya bagus, rajin, tapi yaitu tergantung dari karakternya. Nah, dan untuk selanjutnya, kalau seandainya sudah interaksinya sudah sering, ataukah nah seperti ini sering diajak ngobrol lah, paling enggak diajak ngobrol yang seperti yang kira ya, iya diajak ngobrol, jadi enak kitanya. Jadi untuk burungnya tidak ketakutan, dan jangan lupa tetap dengan hati. Kita kalau interaksi itu dengan hati, pasti burungnya jinak. Nah, dan itu membutuhkan proses, dan prosesnya itu tidak sebentar. Untuk prosesnya pasti ya ada yang lama, ada yang sebentar, tergantung dari karakter burungnya. Kalau burungnya itu karakternya memang susah jinak, ya memang harus benar-benar sabar, benar-benar interaksinya itu ya kita itu untuk menanganinya itu ya memang harus sabar. Nah, nyengir sini gir, nangkring tangan gir. Nah, tuh burungnya ini sayang banget nih. Gir, ngapain? Kamu ngapain? Nah, laras. Nah, nih, ini dulunya dari ombyokan juga, cuma dulunya ya sempat gerabakan parah. Ini rawatan sudah lama, ini ada sekitar 3 tahun 4 tahun lebih nih kali, apa mau udah agak lupa ini, soalnya udah lama banget. Nah, ini burungnya sekarang sudah mulai, ini udah ya seperti inilah. Nah, ini jadi caranya bagaimana ya, caranya seperti itu. Interaksi yang utama itu interaksi, cara menjinakannya. Nah, nih di sini lagi ger. Nah, ger dah. Nah, gitu ya untuk teman-teman, kawan-kawan yang mungkin ada pertanyaan yang sama tentang cara menjinakkan burung perkutut yang dari alam, ataukah yang sudah manggung tapi masih giras. Nah, itu caranya kita awalnya dari awal dulu nih. Awalnya kita sering kalau enggak cantelannya ditaruh di tempat yang rame, ataukah yang di dekat pintu yang sering lalu lalang orang, terus sambil setiap lewat
dipetetin, ataukah kita ajak interaksi, ataukah dikasih nama atau siapa, sambil lewat panggil namanya, deketin, sambil lewat deketin. Nah itu untuk awal. Dan selanjutnya itu bisa pakai kalau duduk ngopi santai ngerokok segala macem ngobrol, nah itu bisa disandingkan dengan kita duduk. Nah ini setiap saat boleh, setiap hari boleh, dan setiap ada waktu boleh. Yang penting kita sering interaksi. Nah namanya interaksi itu apa ya, seperti ini, kita sering interaksi ya, mungkin diajak ngobrol apa, karena burung itu ya secara tidak langsung ya pasti tahu maksudnya apa. Nah karena burung perkutut itu ya seperti halnya seperti ya kita semua sih, semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu hampir sama ya, sama lah. Itu ya juga punya energi, kita bisa selaras atau enggak. Nah itu kan nanti kalau sudah kita rawat, kalau sudah kita rawat baru ketahuan itu selaras atau enggak, kan begitu. Nah kita secara tidak langsung kita sambil menyelaraskan dengan burungnya. Nah itu jadi setelah diajak interaksi seperti ini, udah duduk santai setiap ini, kalau sudah mulai agak tidak gerabakan, nah itu boleh sambil tangannya dimasukkan ke sangkarnya. Nah, tapi ya kalau biar enggak stres, tangan jangan dimasukkan dulu karena sudah manggung. Nah nanti efeknya apa? Efeknya nanti bisa macet bunyinya atau manggungnya bisa mandek. Tapi untuk sementara waktu, kalau sudah nyaman nanti manggung lagi. Itu juga pengaruh dari umur ya, pengaruh dari umur, karena kalau kita sudah ngambilnya dari alam itu sudah berumur atau sudah dewasa, memang untuk segi penjinaannya itu lama, walaupun bisa tapi lama. Nah beda sama yang kita ambilnya itu di alamnya masih muda. Kalau masih muda kemungkinan untuk jinaknya itu lebih cepat, tapi semuanya tetap memakai prosesnya tidak sebentar. Nah itu harus butuh kesabaran, kan begitu kurang lebihnya. Saya ulang kembali, cara penjinakannya itu kalau di alamnya itu mendapatkannya sudah manggung, gacor atau sudah dewasa, itu penjinaannya memang agak susah, agak sulit, dan resikonya nanti ada yang mandek atau bunyinya itu bisa berhenti sementara ya, sementara. Nanti kalau sudah mulai nyaman lagi nanti bisa manggung lagi. Baik kan, mudah-mudahan dipahami ya untuk penjelasan atau gimana ya, berbagi sedikit lah, berbagi ya. Dan mungkin saya akhiri dulu. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik ataukah menambahi ataukah yang mau berpengalaman lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.